Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Eh, Terima kasih telah hadir di kelas saya untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya, yaitu pertama kita akan membahas tentang apa itu sosiologi pendidikan. Yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan sosiologi pendidikan dari masa ke masa. Yang ketiga kita akan membahas tentang apa sih manfaat kita dalam mempelajari sosiologi pendidikan. Dan yang keempat kita akan membahas tentang objek kajian dari sosiologi pendidikan. Oke, kita masuk ke yang pertama, pengertian sosiologi pendidikan. Secara sederhana, ada dua cara untuk mendefinisikan sosiologi pendidikan itu sendiri. Cara yang pertama, sosiologi pendidikan itu dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari antara hubungan antara masyarakat ya dengan pendidikannya yang di dalamnya ada interaksi sosial. Jadi masyarakat dengan pendidikan ya, dan masyarakat itu di dalam masyarakat itu ada yang namanya proses interaksi sosial. Ya. Hubungan yang terjalin adalah bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan pendidikan mempengaruhi masyarakat. Ini cara yang untuk menjelaskan apa itu sosiologi pendidikan. Nih, coba bisa terlihat dari diagram ini bahwa ada masyarakat, ada pendidikan, di dalam masyarakat itu ada proses interaksi sosial di dalamnya. Seperti itu. Cara yang kedua adalah sosiologi pendidikan itu bisa kita artikan sebagai pendekatan sosiologi untuk memahami fenomena pendidikan. Nah, apa yang dikatakan dengan pendekatan sosiologi? Ketika kita bicara tentang pendekatan sosiologi, di dalamnya ada yang namanya konsep, variabel, teori, metode yang digunakan untuk memahami realitas atau fenomena-fenomena pendidikan. Ya, banyak ya konsep-konsep sosiologi klasik, sosiologi modern, teori sosiologi postmodern, teori sosiologi kritis untuk memahami fenomena-fenomena di pendidikan. Ya, diagramnya sederhananya seperti ini. Ada teori, ada metode ya untuk memahami realitas dalam pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari hal yang tadi dapat kita ambil secara sederhana ya, makna dari sosiologi pendidikan itu pertama, sosiologi pendidikan sebagai cabang dari sosiologi. Jadi ada satu ilmu yang namanya sosiologi, ada cabangnya yang namanya sosiologi pendidikan, dia membahas arena pendidikan. Ya. Kira seperti inilah pandangannya. Nih. Ada dua ahli ya. Ada dua kelompok ahli yang melihat sosiologi pendidikan. Kalau ahli pendidikan, dia menjadikan pendidikan sebagai sentral dan sosiologi itu sebagai bagian atau di dalamnya ada interseksi di sana, intersected di sana. Ada persilangan di sana. Coba dilihat di gambar ini yang pertama, ya. Di sini ada ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ada ilmu administrasi dan ilmu-ilmu lainnya, dan pendidikannya di tengah. Jadi sosiologi pendidikan itu adalah interseksi dari antara ilmu pendidikan dengan ilmu
sosiologi. Sedangkan pandangan kelompok ahli sosiologi mengatakan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah bagian dari ilmu sosiologi karena dia membahas bagaimana realita pendidikan itu dikaitkan dengan teori-teori pendidikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa dua cara yang saya jelaskan di awal tadi, cara pertama dan cara kedua dalam memahami sosiologi pendidikan. Yang cara pertama yang tadi, bahwa adanya hubungan antara masyarakat dengan pendidikan dan masyarakat, di dalam masyarakat itu ada proses interaksi sosial. Inilah cara ahli pendidikan untuk melihat sosiologi pendidikan. Tapi kalau cara ahli sosiolog ya, atau cara ahli sosiologi dalam melihat sosiologi pendidikan, dia akan berpijak pada teori-teori sosiologi untuk memahami fenomena dan realitas di bidang pendidikan. Gitu kira-kira. Jadi secara garis besar tuh dari dua pengertian tadi, bahwa memang ilmu sosiologi pendidikan itu letaknya sebagai interseksi, ya, interseksi antara ilmu sosiologi dengan ilmu pendidikan. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah kelahiran sosiologi pendidikan, kapan dan bagaimana sosiologi diskursus sosiologi pendidikan itu terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan atau diskusi-diskusi sosiologi pendidikan itu kita bisa membaginya dalam 6 babak. Babak yang pertama kita akan menamakan dengan prehistory atau sosiologi pendidikan di era sebelum tahun 1800-an, ya, bagaimana orang-orang tokoh-tokoh pendidikan ya untuk melihat sosiologi pendidikan. Walaupun di masa ini, prehistory ini, sosiologi pendidikan itu pada dasarnya belum ada. Istilah sosiologi pendidikan itu belum ada. Tapi kajian-kajiannya itu sudah mengarah kepada sosiologi pendidikan. Karena dilihat dari cara kita yang pertama tadi dalam memahami sosiologi pendidikan, bahwa adanya hubungan antara masyarakat dengan pendidikan, dan di dalam masyarakat ini pasti ada yang namanya proses sosial. Nah, seperti itu kira-kira. Yang kedua di abad pertengahan, ya, ketika baru munculnya ilmu sosiologi dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang paling vokal dalam mengembangkan sosiologi pendidikan itu adalah Emil Durkheim, ya. Kemudian institusionalisasikannya sosiologi pendidikan, ya, perkembangan dari sosiologi pendidikan ini di dalam bagian ilmu sosiologi itu sudah mempunyai tempat, ya, sudah mempunyai jurnalnya sendiri, itu kan. Terus setelah itu pasca Perang Dunia, di masa krisis pendidikan, dan sekarang sudah masuk ke dalam era yang namanya New Sociology of Education atau sosiologi pendidikan yang baru. Oke. Tadi memang ini di dalam ruangan dosen, jadi tidak masalah ya ada suara-suara. Yang jelas saya berharap kepada kalian semua untuk memahami materi ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan jelasin satu persatu tentang sejarahnya. Untuk melihat 6 tahapan perkembangan ini, kita bisa lihat di tabel ini, ya. Mulai dari tahun-tahun perkembangan, ya, pembahasannya, penggunaan nama sosiologi pendidikan itu, ya, bagaimana kajian kritis, ya, sosiologi pendidikan, apakah dia sudah masuk ke perguruan tinggi, terus jurnal-jurnal ilmiahnya, terus mulai dari kemunduran kajian sosiologi pendidikan, ya, dan
bagaimana analisis kritis ya dalam sosiologi pendidikan dan asosialis dan munculnya asosiasi sosiolog pendidikan. Nah, di sini ya akan kita bahas. Oke. Pertama, kita akan bahas secara detail sejarahnya. Ini di masa prehistori atau sebelum tahun 1800-an. Ya. Di sebelum tahun 1800-an ini memang istilah sosiologi, bahkan ilmu sosiologi ini belum ada. Cuman kajian tentang pendidikan dan masyarakat sudah ada. Bahkan di sini studinya bagaimana relasi antara pendidikan dan masyarakat. Ini bisa kita katakan sebagai sosiologi pendidikan karena di sini dia membahas antara masyarakat dan pendidikan dan hubungan keduanya itu saling mempengaruhi. Ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di sini misalnya Plato, dia sebagai seorang filsuf di Yunani mendirikan mendirikan akademikus gitu kan untuk mengembangkan ilmu-ilmu ya, mengembangkan pemikiran-pemikiran kepada siswa-siswanya. Nah, ada Comenius, J.J. Rousseau, Pestalozzi, Features, Kellerman. Jadi tokoh-tokoh ini ya sebelum era tahun 1800-an mereka membahas masyarakat secara filosofis, tetapi di dalam masyarakat itu juga ada pendidikan. Bahkan ada juga yang membahas pendidikan, tetapi pendidikan itu dalam ranah masyarakat. Jadi antara pendidikan dan antara masyarakat itu mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kajiannya sampai di situ, tapi tidak membahas secara teoritik, ya, secara khusus tentang apa itu sosiologi pendidikan. Nah, di abad pertengahan, ya, pertengahan abad ke-19, di tahun itu, perkembangan sosiologi itu sudah muncul, ya. Pertama di Prancis, tokoh-tokoh sosiologi ini sudah mulai muncul, misalnya Auguste Comte, dia memperkenalkan Auguste Comte memperkenalkan nama sosiologi sebagai ilmu, dan di sini dalam pandangan Comte itu adalah bahwa pendidikan itu sebagai salah satu faktor dalam perubahan di masyarakat. Jadi masyarakat bisa berubah melalui proses pendidikan. Jadi makanya konsep hukum 3 tahapnya si Auguste Comte ketika dinamika sosial di masyarakat itu terjadi, salah satu penunjangnya adalah pendidikan. Ya. Masyarakat akan berpikir sebagai seorang yang positivistik, ya, menjadi suatu masyarakat yang positivistik ditunjang dengan adanya pendidikan. Nah, beda halnya dengan Durkheim, ya. Durkheim itu dia mendudukan sosiologi, ya, di Perancis. Durkheim bisa kita katakan Durkheim ini sebagai bapak sosiologi pendidikan karena memang si Durkheim ini membahas secara khusus tentang sosiologi pendidikan. Nah, contoh bukunya itu tentang civil morality and education, education and sociology, itu kan ada beberapa karya-karya Durkheim yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, bahkan Durkheim sendiri yang mendudukan sosiologi ke perguruan tinggi, ya, sosiologi secara garis besar. Dan menurut dia fungsi pendidikan ini sebagai pembentuk moral sipil dan pendidikan ini sebagai metode untuk mensosialisasikan nilai dan norma kepada generasi muda. Gitu tuh. Itu di Perancis. Kemudian di Jerman ada beberapa istilah yang tentang sosiologi pendidikan ini. Ada yang namanya sosial pedagogik, ada kultur pedagogik, ada democratic citizen school. Di sini memang sudah masuk ke ranah kajian sosiologi pendidikan, bagaimana teori-teori teori-teori
sosiologi pendidikan itu, ya, teori-teori teori-teori sosiologi itu sudah membahas fenomena-fenomena pendidikan. Contohnya George Kerstensteiner, ya, dia membahas tentang democratic citizen school, gitu kan, atau Diddley, Springer, dan Moll itu bicara tentang kultur pedagogi. Kemudian ada Bergerman tentang sosial pedagogi, gitu. Itu di Jerman. Kemudian di Amerika ini kajian tentang di pertengahan abad ke-19 itu sudah bicara tentang sosiologi pendidikan, ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Rawls, Elwood, Horton Cooley, gitu. Mereka membahas begitu banyaknya permasalahan sosial di Amerika, dan mereka percaya bahwa pendidikan itu adalah solusi dari ragam permasalahan sosial di Amerika. Ini yang menjadi kajian. Cuman yang menjadi kurangnya di abad pertengahan ini adalah bahwa sosiologi pendidikan dia belum mempunyai mempunyai jurnal dan kajian tersendiri, ya. Tapi sudah mengarah kepada teori-teori sosiologi itu untuk membahas tentang fenomena pendidikan. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya, terinstitusionalisasikan sosiologi pendidikan. Di sini, ya, terjadi di era tahun 1900-an sampai 1910, ya. Di sini istilah sosiologi pendidikan itu sudah mulai muncul, dimulai dengan istilah yang pertama itu di tahun 1900 awal itu namanya itu Sociology for Teachers, ya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh itu adalah Suzzallo, Payne, Elwood, Scott and Snedden, gitu kan. Kemudian apalagi namanya itu Sociology for Education. Ini Sociology for Teachers itu belum ada, sudah masuk ke perguruan tinggi, cuman diajarkan materi-materi sosiologi kepada para guru, gitu. Jadi guru-guru itu diajarkan sosiologi untuk menambah critical thinking-nya para guru dalam mengajarkan realitas sosial kepada siswa-siswanya. Itu yang diajarkan oleh Snedden dan Scott and Snedden. Kemudian di tahun berikutnya Scott and Snedden menginstitusionalisasikan menjadi Sociology for Education, ya. Terus berkembang lagi menjadi Sociology of Education Problem. Jadi istilahnya itu berkembang lagi menjadi Sociology of Education Problem, ya. Ini masih berkembang, ya. Nah, kemudian kita lanjut di pasca Perang Dunia yang kedua. Apa dampaknya adalah di era ini, ya, era tahun 1950 sampai 1960-an, ya, pasca perang ini, sosiologi pendidikan ini sudah dipelajari di kampus-kampus, ya. Adanya pertukaran pelajar di dunia, ya. Dan di era pasca Perang Dunia Kedua ini, sosiologi pendidikan dia sudah mempunyai tempat, karena di era sebelumnya itu perkembangan kajian sosiologi pendidikan sangat tinggi, sudah adanya jurnal-jurnal tentang sosiologi pendidikan, bahkan di Asosiasi Sosiolog Amerika itu dibikin jurnal khusus untuk sosiologi pendidikan. Nah, pasca Perang Dunia yang Kedua, kajiannya tentang kultural antropologi, pendekatan budaya, pendekatan psikologis, ya, pendekatan historis dalam melihat fenomena pendidikan, ya. Dan sosiologi pendidikan ini ditandai dengan adanya pertukaran pelajar, ya, dari tiap-tiap negara, gitu. Ya, di sini salah satunya adalah beberapa tokoh sosiolog Indonesia yang belajar ke Amerika,
di era-era 1950-an kita kasih tahu Sujono Sukanto gitu ya. Nah, ini mereka ini adalah bagian dari pasca perang dunia kedua, perkembangan sosiologi pendidikan di pasca perang dunia kedua. Gitu. Kemudian di masa krisis pendidikan, nah ini di era 1960-an sampai 1970-an, era ini kita bilang sebagai era krisis. Kenapa dikatakan sebagai era krisis? Ya, pertama ditandai dengan adanya ledakan pendidikan. Ya, mahasiswa-mahasiswa sudah turun ke jalan. Era-era 60-70 ini era gonjang-ganjing di seluruh dunia, ya, era perang dingin, adanya salah satu dampak di Indonesia itu adalah G30 SPKI, ya, perang dingin antara ideologi sosialis dengan ideologi liberal, ya, dan itu berdampak terhadap kajian-kajiannya, ya. Dan ya munculnya gerakan rebellion dari siswa, munculnya gerakan egalitarian gitu. Dan ya orang-orang kelas atas itu takut juga dengan adanya pendidikan tinggi gitu. Karena akan terutama ya di Inggris ya, kelas atas itu, karena itu akan menggeser posisi mereka sebagai kelas atas. Oke, nah era sekarang sudah masuk ke dalam New Sociology Education. Di New Sociology Education ini kajian sosiologi pendidikan sudah sangat berkembang, ya. Ada banyak bahasan-bahasan tentang sosiologi pendidikan ini, ya. Bisa kajian kritis, ya, bisa kajian fungsional, ya. Ya, ada banyak kajian-kajian, ya, bisa tentang ras dalam pendidikan gitu kan, rasisme, terorisme, bagaimana lembaga pendidikan itu juga mengajarkan paham-paham yang radikal gitu. Jadi ada banyak kajian-kajian di sosiologi pendidikan yang mungkin bisa kita bahas dan kalian bahas nanti ya, dalam tugas-tugasnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat sosiologi pendidikan. Ya, nah, nih kalau kita bicara tentang tujuan dan manfaat sosiologi pendidikan itu, kita akan bicara di 3 ranah. Itu pertama dalam hal deskripsi, prediksi, dan aksi. Jadi sosiologi pendidikan itu bermanfaat untuk melakukan deskripsi, untuk melakukan prediksi, dan untuk melakukan aksi. Dia akan mendeskripsikan apa? Ya, mendeskripsikan fenomena dan gejala dalam sosiologi pendidikan. Karena teori-teori, konsep, dan pendekatan sosiologi itu digunakan untuk membahas fenomena-fenomena dalam pendidikan. Gitu. Ya. Yang kedua, juga sosiologi pendidikan ini juga bisa untuk melakukan prediksi dan melakukan aksi. Aksinya apa? Hasil-hasil dari analisis sosiologi pendidikan ini akan digunakan sebagai sebagai model kebijakan, masukan dan model kebijakan untuk pemerintah. Itu. Terakhir, siapa sih yang akan menjadi objek kajian sosiologi pendidikan itu? Itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara tentang siapa dan apa yang menjadi bahan kajian sosiologi pendidikan, ya ini ada banyak yang menjadi kajian-kajian untuk sosiologi pendidikan itu. Kita bisa bahas tentang peran lembaga pendidikan masyarakat, ideologi pendidikan, guru dan permasalahan dalam pendidikan, kurikulum, kepemimpinan dalam sekolah, komite dalam sekolah, pendidikan dan perubahan sosial, fungsi pendidikan dalam kebudayaan, pendidikan dan status sosial, perubahan sistem pendidikan, lembaga pendidikan sebagai suatu sistem, politik pendidikan, kesenjangan pendidikan, pendidikan dan kebudayaan masyarakat, pendidikan alternatif,
pendidikan kaum tertindas, pendidikan masyarakat kepulauan, the schooling society, gitu kan, relasi antara pendidikan moral, ya, dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa menjadi bahan kajian sosiologi pendidikan. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar atau menghubungi saya. Terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for joining to the class. Bye-bye.